Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Bu Pia. Seperti biasa, rutinitas kita setiap hari Rabu adalah literasi membaca. Kalian bisa membaca dongeng apa saja yang kalian suka dari pukul 7.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oh iya, karena sekarang masih masa COVID, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Hai, bagaimana dengan membaca dongeng kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Setelah kalian membaca buku selama kurang lebih 30 menit, kalian pasti mendapatkan ilmu baru, bukan? Nah, untuk menambah semangat kalian pagi ini, mari kita gerakkan tubuh kita sambil bertepuk tangan, sambil tepuk PPK. Tentu kalian masih ingat, bukan? Bagaimana bunyinya? Yuk kita lakukan bersama-sama. Selamat melakukan. Sebelum mulai belajar, apakah kalian sudah melakukan hal ini? Mandi sampai bersih, memakai pakaian yang rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu PKN tentang menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tujuannya agar kalian mengetahui makna dari persatuan, makna dari kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Pada materi sebelumnya, kalian pernah mencari informasi mengenai BM Dia dan naskah asli proklamasi. Siapa sih BM Dia itu? Nah, saya akan membacakannya. Simak ya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan dari mana asal-usul naskah teks proklamasi yang ditulis tangan itu? Ternyata yang menyimpannya adalah BM Dia. Jika saat itu BM Dia tidak mengambilnya dari tempat sampah, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana bunyi teks proklamasi tersebut. Oke. Setelah kalian tadi mengamati, kemudian memperhatikan apa yang saya jelaskan mengenai BM Dia, sekarang kalian baca mengenai
upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Apa saja sih upayanya sampai negara kita bisa merdeka? Kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa-masa awal kemerdekaan? Nah, diantaranya pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, dan persatuan tenaga ekonomi. Pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan saat itu adalah Insinyur Surahman. Kemudian akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Wah, lama sekali ya. Yang kedua, upayanya adalah konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa, dipimpin oleh Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Upaya yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu L.J. Kasimo. Kemudian yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Setelah kalian menyaksikan atau memperhatikan, kemudian menyimak, kalian lakukan tugas mandiri yang sudah tersedia ya. Upaya mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari kita apa saja? Misalnya di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat,